Dan untuk pertanyaan berikutnya, yaitu penanya dari hamba Allah di Probolinggo. Pertanyaan ini dikhususkan ternyata untuk Habib Ahmad Mujtaba. Masya Allah. Dan pertanyaan seperti ini, Habib izin bertanya, kira-kira bagaimana cara belajar di Darul Mustafa? Pas sudah nanyanya. Habib Hasan ini. Namun Masya Allah di sini penanyanya pengen antum yang jawab, Habib. Ba'da idnukum Habib. Syed Ahmad Mujtaba cerita dari awal sebelum berangkat ke Hadramut sampai pulang dari Hadramut, lalu kemudian dengan kegiatan dakwahnya begitu, Habib. Waduh, hadza baga fadhiha syuf Habib, Allah yasturna Habib. Dan pertanyaan ini juga Masya Allah dikhususkan untuk Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad. Ala kulli hal, imthal al-amr Habib Hasan. Pertama untuk secara pertanyaan tadi menanyakan cara ya, cara untuk bisa ke sono untuk sementara ini. Taman awalan di Hadramut banyak lembaga-lembaga, banyak dan makin lama makin banyak. Di antara lembaga adalah Darul Mustafa. Untuk persyaratan ke Darul Mustafa itu ada tes biasanya sih, setahun sekali ada tesnya. Taman yang menjadi prioritas itu adalah bahasa Arab biasanya, bahasa Arab dengan segala kemahirannya, al-mahara al-arba'ah, al-istima', mendengar, membaca, berkomunikasi dan juga menulis dengan lancar. Itu yang menjadi syarat utama untuk bisa ke sana. Kemudian biasanya ada tes, itu ditesnya selama 30 hari. Wah, kata biasanya ntar ada pengumuman tuh untuk tempatnya di mana ditesnya. Di situ lihat dari segi suluknya pelajar ini bagaimana. Setelah 30 hari dites, bila mana lulus baru diberangkatkan ke sana. Sementara ini begitu. Jadi untuk pendaftaran ke sana lihat tunggu pengumuman aja deh. Tunggu pengumuman biasanya diumumkan di situs-situs para para kharijin, terutama Al-Wafa. Ada Al-Wafa bi Ahdillah biasanya menyebarkan itu informasi tentang itu. Tentang yang saya di Al-Habib Hasan tadi minta untuk cerita. Wah, ini Habib, aduh gimana ya kalau cerita ya fadhihah sih ya, artinya aib semua, tapi Allah yastur. Allah yastur bi sitrihil jamil. Dahulu Al-Faqir sebelum ke Darul Mustafa sempat belajar di Cipayung. Waktu itu masih hidup Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas. Al-Faqir belajar dengan Sayyid Al-Habib Muntir. Itu murid cuma 5 waktu itu. Tapi enggak lama setelah itu Sayyid Al-Habib Umar bin Hud meninggal. Kemudian kita pindah ke Ciawi dengan seorang kiai, Ustadz Ma'mun. Nah, kemudian di situ datanglah Sayyidil Habib Ustadzi wa Syekhil Habib Ja'far Shadiq bin Muhammad Bagir Al-Attas, temannya Habib Hasan juga. Kemudian dari situ 4 tahun baru ke Hadramut tahun 2003 dulu. Ya di Hadramut ya begitu sih, kita main layangan di sana, Ustaz. Ya, kita main layangan di sana. Tapi ala kulli hal, yang orang yang masuk negeri orang-orang yang mulia insyaallah dapat berkah walaupun cuma main-main di sana sebenarnya, insyaallah yasturna. Ala kulli hal, bagi mereka yang Allah taala karuniakan untuk bisa menginjak bumi tarim, maka manfaatkanlah waktu itu sebaik-baiknya. Wahakata. Ingat suatu hari nanti engkau akan balik, engkau akan meninggalkan tempat ini, maka jangan lewatkan 1 menit pun dalam sia-sia. Ingat amanah yang engkau akan beban, yang akan timban yang luar biasa amanah itu. Nah, itu kunci satu-satunya, ikhwan. Tertibkan waktu dan patuhin tertib. Dan jadikanlah targetmu bukan belajar, bukan cuma belajar. Tinggikan himmahmu. Bukan cuma pengen jadi alim. Dahulu sebagian orang bilang jangan pulang kecuali kalau jadi mufti. Lah, itu kurang. Jangan pulang kecuali kalau sudah menjadi punya magam as-siddiqiyah al-kubra. Nah, di situ kalau mau cari siddiqiyah kubra, kalau mau jadi mufti di mana-mana bisa, Ustaz. Kalau mau cari as-siddiqiyah al-kubra, nah di situ tempatnya itu. Masya Allah. Nah, itu target yang sebenarnya kita cari. Ya, kalam kabir Habib. Aduh, mana enggak Habib yang insyaallah Habib Hasan yang cerita lebih banyak tentang Sayyid Habib. Allahu Akbar. Al-Faqir tidak tahu apa-apa mengenal Sayyidil Habib, ya mungkin bayangannya yang Al-Faqir tahu dari beliau. Ya, sebagaimana kita dengar dari Habib Hasan, dari Habib Muntir dan lain sebagainya, ya Habib Umar ini adalah sunnahnya Rasulullah yang berjalan, ya kan? Allahumma shalli wa sallim. Kalau seandainya Sayyidah Aisyah mensifatkan
Baginda SAW adalah Quran yang berjalan. Nah, Sayyidil Hayy Umar adalah sunnahnya Rasulullah yang berjalan. Nah, kita lihat tuh semua zahir batinnya yang luar biasa ya ikhwan. Malu kalau seandainya Al-Fakir cerita tentang Hayy Umar nggak pantas ya ikhwan. Ntar banyaklah dari Habib Hasan yang bakal datang, bakal cerita-cerita tentang beliau. Aku lihat, masya Allah Habib Al-Afu. Bagi yang pulang nantinya, ketika pulang dari sana, dari Darul Mustafa atau dari mana, mulai berdakwah, betul. Tapi yang paling utama, nah, yang paling utama, engkau sebelum ke Hadramut cium tangan dengan guru-gurumu yang dahulu kan ya. Ketika engkau pulang dari Hadramut, semestinya bukan cium tangan, cium kaki dengan gurumu-gurumu yang dahulu. Nah. Semestinya engkau lebih beradab dengan guru-gurumu yang dahulu. Bukan jadi teman, teman kita satu perguruan, ya kagak, enggak. Nah. Mereka yang pernah mengajarkanmu dahulu, semestinya engkau tadi cium tangan, sekarang cium kaki. Hadramut mengajarkanmu untuk beradab. Wah, itu yang paling utamanya. Dan ikuti arahan mereka. Bagaimana dalam berdakwah mereka lebih senior. Mereka akan mendidikmu, mereka akan membawamu, mengarahkanmu, dan tinggal jalanin. Jangan buat bendera sendiri dulu. Jangan, ikut dulu, ikut. Mereka yang akan mengarahkanmu, mereka yang akan membesarkanmu, mereka yang akan menjadi benteng untukmu di medan dakwah. Wah, kuncinya itu. Yang lain bakal datang dari mereka, para guru-gurumu dahulu, para seniormu. Nah, itu mungkin wasiat dari Al-Fakir. Marhaba. Lalu Habib, bagaimana nih langkah dakwah setelah antum sudah setelah selesai belajar dari Tarim, Habib? Gimana ya, Al-Fakir masih belajar sebenarnya, dan terus insya Allah terus masih belajar. Al-Fakir pulang baru 2,5 tahun. Bukan dikata dakwah ya, kalau dakwah itu perkara yang besar, yang tinggi, yang azim. Tapi ala kulli hal kita tufuli dalam perihal dakwah ini. Apa tufuli kalau bahasa kita Ustaz? Nggak tahu nih tufuli itu apa ya? Bocah receh. Anak bawang deh. Al-Fakir khidmat di majelis muashalah, ya khidmat di majelis muashalah, nyapu-nyapu, nunggu gawang di sana, nunggu di kantor. Ya, kalau nerima tamu deh, tugas kita nerima tamu deh. Nerima tamu di majelis muashalah, ahlan wa sahlan, yang mau berkunjung ke kantor majelis muashalah silahkan, ahlan wa sahlan. Ya sampai sekarang itu tugas Al-Fakir. Ya itu mungkin ya akhir.